Bulan Ramadan yang telah kita lalui bukanlah bulan untuk menumpuk amal, akan tetapi bulan membiasakan diri beramal agar kita dapat laksanakan di bulan-bulan yang akan datang, yang pada akhirnya kita istiqomah hingga kematian tiba. Di antara amal-amal yang harus kita lestarikan setelah Ramadan berlalu, yang pertama adalah takutlah kepada Allah. Di saat Ramadan kita amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, tidak membicarakan yang haram. Semua larangan Allah kita penuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La illallah wallahu wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, menetes air mata orang beriman mengiringi tenggelamnya matahari kemarin sore. Seiring terbitnya hilal Syawal, maka berpisahlah kita dengan bulan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah yang berlipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang puasa di dalamnya menutupi salah dan dosa. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran pedoman umat manusia. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh dengan berkah itu. Betapa banyak orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi, orang-orang tua kita, saudara, kerabat, dan para tetangga. Mereka yang dulu pernah bersama-sama dengan kita, masih terbayang senyuman mereka di pelupuk mata, tapi kini mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka telah berada di alam baka, hanya tinggal kenangan yang tak mungkin akan terlupa. Mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Orang yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semoga dengan bersyukur Allah menambah nikmatnya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu.
wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita bersolawat? Jika di dunia ini kita membutuhkan pertolongan, maka kita bisa meminta tolong kepada saudara-saudara kita, kerabat dan para sahabat. Akan tetapi ada suatu masa nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Mengapa semua orang melarikan diri dari orang-orang yang mereka kasihi? Padahal di dunia dahulu mereka tidak bisa berpisah walau sedetik pun. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Saat itu kita sibuk untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Langkah kaki, ayunan tangan, tatap mata, pendengaran, bahkan gerak hati. Karena tidak ada yang dapat menolong pada saat tidak ada yang bisa membantu, maka ketika itu kita mengharapkan pertolongan dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak solawat. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, tujuan dari puasa adalah menciptakan manusia yang bertakwa, dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan pula karena bentuk dan paras rupanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, kata Rasul. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kamu, wala ila suwarikum, dan tidak melihat kepada bentuk wajahmu, akan tetapi walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Janji Allah untuk orang-orang yang takut kepadanya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, maka ada 2 surga bagi mereka. Yang dimaksud 2 surga di sini adalah yang satu untuk manusia dan yang satu lagi untuk jin. Ada juga ahli tafsir yang berpendapat surga dunia dan surga akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang balasan yang telah Ia siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. 1 bulan penuh kita ditempa dilatih dalam berbagai kebaikan. Bulan Ramadan yang telah kita lalui bukanlah bulan untuk menumpuk amal, akan tetapi bulan membiasakan diri beramal agar kita dapat laksanakan di bulan-bulan yang akan datang, yang pada akhirnya kita istiqomah hingga kematian tiba. Di antara amal-amal yang harus kita lestarikan setelah Ramadan berlalu, yang pertama adalah takutlah kepada Allah. Di saat Ramadan, kita amat sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, tidak membicarakan yang haram. Semua larangan Allah kita penuhi. Mari kita bawa rasa takut itu hingga kita mati.
Krisis kita saat ini adalah krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah. Andai seorang suami takut kepada Allah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang istri takut kepada Allah, ia tidak akan mengkhianati suaminya. Jika seorang anak takut kepada Allah, maka ia tidak akan menjadi anak durhaka yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Andai rakyat takut kepada Allah, maka tidak akan ada rakyat melawan pimpinan. Andai pemimpin takut kepada Allah, maka tidak akan ada pemimpin yang memakan hak dan menganiaya rakyatnya. Rasa takut itulah yang menghalangi orang dari perbuatan membunuh sesama. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Rasa takut itu pula yang menghalangi orang dari perbuatan zina. Wa rajulun da'athu imra'ah dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak berzina, yang mengajak itu memiliki fisik yang bagus dan kedudukan yang tinggi, tapi yang diajak itu menjawab, aku takut kepada Allah. Rasa takut itu pula yang dapat mencegah manusia terjerumus dalam perbuatan mengikuti hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua yang harus kita jaga setelah Ramadan adalah kebiasaan berbagi kepada sesama manusia. Setelah merasakan sakitnya lapar, di saat berbuka kita berbagi makanan kepada sesama. Mari kita jaga semangat berbagi itu. Saat ini banyak orang yang tidak memperdulikan saudaranya. Keimanan seseorang diukur dari sikap empatinya kepada saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi aw qala li jarih ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman hingga kamu menyayangi saudaramu seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Orang yang mengaku beriman tapi tidak mau berbagi, maka diragukan keimanannya. Laisa bil mu'min allati yabitu syab'ana lewat. Bukan orang beriman orang yang sanggup tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya di sampingnya dalam keadaan kelaparan. Hadirin rahimakumullah. Ketiga yang perlu kita biasakan setelah Ramadan berlalu adalah qiyamul lail. Bangun malam amat sangat sulit, tapi selama Ramadan ini kita bangun malam bukan hanya untuk makan sahur, tapi untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, syurga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang melaksanakan tahajud di waktu malam. Ayyuhan nasu afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan kepada orang miskin, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam. Ketika orang banyak tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Keempat yang bisa kita laksanakan untuk menjaga keistiqomahan kita setelah Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan berarti setelah Ramadan kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyembuh hati yang sempit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat saat anak dan harta tidak lagi berguna. Qra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya.
Hadirin rahimakumullah, kelima yang harus kita istiqomah setelah Ramadan adalah menyambung silaturrahim. Setiap malam kita bertemu dengan keluarga, teman dan sahabat selama Ramadan. Dalam tarwih dan tadarus, hubungan baik dengan keluarga kita lanjutkan dalam silaturrahim. Hubungan baik dengan sahabat kita lanjutkan dalam ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturrahim. Sebaliknya, orang-orang yang memutus silaturrahim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturrahim tidak akan masuk surga. Hubungan yang baik dapat mengampuni dosa-dosa sebagaimana sabda Rasul, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dua orang muslim yang bertemu kemudian mereka bersalaman, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berdua berpisah. Mengawali ibadah itu sulit, namun ada yang lebih sulit, yakni istiqomah dalam ibadah. Qultu ya Rasulullah, hadithni bi amri a'tasimu bihi. Qala qul rabbi Allah thumma istaqim. Sufyan bin Abdullah berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku sesuatu agar aku berpegang teguh dengan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah, qul rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan untuk orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih. Gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Maka untuk istiqomah, kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan di luar Ramadan. Semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan itu sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita, mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita, dan balasan kebaikan untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu anna amma naha wa zajar, wa a'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'i fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi, wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته